wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, anak-anak Pak semua yang soleh dan soleha, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, Bapak lihat ini tempat duduknya belum rapi ya, masih ada sampah di bawah mejanya dan duduknya juga belum teratur. Jadi sebelum kita berdoa, biar kita khusyuk berdoa, mari kita rapikan tempat duduk. Yaitu Bapak lihat Rahmat ini duduknya masih belum rapi ya. Ya, Pak. Elvin masih dekat-dekat perempuan. Nah, rapikan dulu. Ya, dan tolong rapikan Ya, tempat Pak. duduknya dulu biar nanti kita belajarnya enak. Ah, ya. Oke, seperti biasa ketua kelas Gozali ya. Gozali tolong pimpin teman-temannya berdoa dengan khusyuk biar pembelajaran kita mendapatkan berkah dan mudah pemahaman dalam pembelajaran. Boleh dipimpin Gozali teman-temannya Ya, untuk baik. berdoa? Siapa? Baik, teman-teman semuanya. Tempat duduk siap. Siap. Istahid. Baik. Berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Sudah, Pak? Terima kasih kepada anak Pak yang sudah berdoa dengan khusyuk dan terima kasih kepada ketua kelas Gozali. Semoga pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang bermakna dan yang menyenangkan. Baik, anak Pak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membacakan sebuah surah. Surah ini menceritakan tentang orang yang lalai sholat. Nah, kira-kira surat apa tuh, Hendra? Maun, Pak. Oke, mari kita baca sama-sama surah Al-Ma'un dengan irama yang tartil tapi tidak terlalu lambat ya. 1, 2, 3. A'udzu A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum ويمنعون الماء Sadaqallahul azim. Baik anak Pak sekalian, surat yang baru saja kita baca itu merupakan surat yang menerangkan tentang orang-orang yang lalai sholat, salah satu maknanya. Jadi harapan Bapak, semoga anak Bapak yang berada di kelas 6 ini tidak termasuk orang yang lalai sholat dan tidak dicap sebagai orang yang pendusta agama. Oke, nah Pak sekalian, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak ada yang namanya ice breaking. Apa itu Pak? Bapak akan mengasih sebuah permainan. Ini akan melatih konsentrasi kita nanti dalam belajar. Apa itu Pak? Oke, simak baik-baik ya. Ya Rahmat, ya Elvin, jangan lihat temannya, lihat Bapak ke depan. Iya, Pak. Nggak tahu apa yang akan Bapak jelaskan nanti Rahmat sama Elvin bingung. Oke. Jadi nanti clue-nya adalah anak Bapak ikuti gerakan tangan. Walaupun mulut Bapak bilang kepala, tapi kalau tangan Bapak di dagu, berarti yang harus dipegang apa nak? Dagu. Ya, karena clue-nya ikuti gerakan tangan. Karena Bapak bisa saja nanti mengecoh. Siapa yang salah nanti, Bapak suruh menyebutkan salah satu materi atau pembelajaran kita di pertemuan yang lalu. Oke,
Kita nak lama-lama ya. Mari kita langsung ikuti cluenya adalah gerakan tangan. Oke? Siap anak Pak semua? Fokus ya. Oke. Sekarang Pak bilang pegang telinga. Pegang dagu. Pegang bahu. Pegang kepala. Op. Itu Elvim salah tuh. Tangan Bapak di kepala, kenapa yang dipegangnya dada? Ini karena yang perdana salah Elvim. Jadi ya Pak minta coba Elvim sebutkan apa pelajaran lalu yang Elvim ingat. Ayo coba Elvim. Kemarin saya nggak hadir, Pak. Oh, nggak hadir Elvim. Oh, enggak Oke, hadir. ternyata Elvim nggak hadir ya. Oke. Hujan kemarin, Pak. Ya. Oke. Kita main sekali lagi ya. Pegang telinga, pegang kepala, pegang dagu, pegang mata, pegang bahu. Ini Hendra salah nih main-main. Coba Hendra. Ya, Hendra salah kayaknya. Apa pelajaran kita minggu lalu, Hendra? Kemarin saya permisi, Pak. Tapi Permisi. masih ingat, Pak. Asmaul Husna, Pak. Ini jadi alasan aja ya. Ini kalau begini belajarnya nanti dapat nilai bagus. Tentang apa tadi, Hendra? Asmaul Husna, Pak. Oke, pintar anak Pak Indra. Jadi anak Pak, sebelum kita masuk ke materi baru, kita harus mengulang kembali pelajaran kita yang lalu atau mereview kembali. Di pembelajaran kita minggu lalu, kita telah belajar Asmaul Husna. Ya, kita belajar Asmaul Husna. Oke, apa aja Asmaul Husnanya Pak? Ini dia. Ada Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Al-Wahid, Allah Maha Esa Maha Tunggal. Dan As-Samad, Allah yang Maha Dibutuhkan. Lalu Pak, hubungan pelajaran lanjut ini Pak. Oke, salah satu hubungannya adalah ini. Al-Afu. Al-Afu Maha Pemaaf. Jadi untuk materi kita hari ini adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, nah jadi apa? Kira-kira kalau kita belajar pasti ada tujuan pembelajaran kita, nah Pak. Jadi tidak mungkin kita belajar itu tanpa ada tujuan. Nah, jadi dalam pembelajaran ini, Bapak ingin menyampaikan setidaknya ada 5 tujuan yang bisa kita peroleh kalau kita belajar materi ini. Oke, coba anak Pak Rahmat bisa membaca apa tujuan yang pertama, Rahmat? Bisa, Pak. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan, Pak. Oke, nomor 2 Gozali. Ada Gozali? Mota Gozali sama kawannya. Iya, Pak. Ini Pak, tadi pena jatuh Pak. Ya ganti aja ya. Apa Iya, enggak Ya. suka kalau belajar itu enggak fokus ya. Coba baca Gozali. Yo, apa Indra yang jatuhan tadi Pak? Ya coba baca Dua. nomor 2 Gozali. Menjelaskan pentingnya adab, menyesal, dan memaafkan. Coba nomor 3 langsung Gozali karena tadi tidak menyimak. Oke, nomor 3. Menjelaskan ciri-ciri orang memaafkan. Yang keempat coba baca Fitra. Coba. 4. Menjelaskan hikmah, menyatakan penyesalan dan memaafkan. Kelima. Yang kelima, menerapkan, menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kepada anak Pak yang soleh dan soleha. Jadi Ya, kita Pak. belajar materi ini ada 5 poin atau tujuan yang akan kita peroleh. Oke, selanjutnya apa? Sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak ingin melihat dulu apakah anak Bapak sudah ada ilmu dasar tentang materi ini. Oke, pertanyaan Bapak yang pertama, boleh jawab anak Pak Elvim. Bagaimana sikap Ananda jika ada teman atau orang lain yang meminta maaf kepada kita? Mana Elvim? Menurut pada Kalau saya memaafkan orang yang meminta maaf kepada saya, Pak. Oh, hebat sekali ya Pak ya yang soleh ini. Bapak doakan semoga nanti masuk surga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, coba Rahmat yang kedua. Mengapa kita perlu saling memaafkan Rahmat? Untuk mengurangi rasa beban di hati kita, Pak. Pinter Rahmat. Jadi kalau kita udah memaafkan, jadi beban kita tuh enteng ya Rahmat. Iya, Nggak Pak. ada bisa kita berat-berat. Oke, Bapak sekalian, terima kasih atas jawabannya luar biasa. Cuman agar lebih lengkapnya materi kita hari ini, sebelum Bapak menjelaskan lebih jelasnya, lebih
dalamnya tentang materi ini, Bapak ingin terlebih dahulu membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Nanti ada pembelajaran kita yang sifatnya kelompok. Jadi sebelum Pak jelaskan materi ini, sebelum menyimak video, Bapak telah membagi kelompok, ya. Kenapa Pak? Kok nggak Pak pilih sekarang Pak? Kalau Pak pilih sekarang, kebanyakan di antara anak Bapak itu sering bercanda sehingga menghabiskan waktu dalam milih kelompok. Oke, jadi Pak tunjuk saja ya. Oke, untuk kelompok satu, ini ketua kelas dulu ya. Ya, Pak. Ketua kelas kelompok satu, Gozali dan Rahmat serta Ali Wardana ya. Kelompok dua, Elvim, Fitra dan Burhanuddin. Kelompok tiga, Fitra, siapa tuh lagi murid kita ya? Bapak belum hafal betul ya, karena Hendra, baru Pak. awal semester. Hendra, Pak. Hendra. Hendra, Pak. Ya, Hendra. Jadi nanti masing-masing kelompok akan Bapak kasih tugas. Namun sebelum Bapak kasih tugas kelompok, mohon kepada masing-masing kelompok, terutama ketua kelas, simak video yang Pak jelaskan dan Pak paparkan ini. Nanti catat apa poin-poin pentingnya. Oke, bisa Pak sekalian? Siap, bisa, Pak. Oke, baik Pak. Jadi, pada materi ini, apa yang anak Bapak ketahui tentang pengertian maaf? Nah, ya. Menurut Ghazali sendiri, maaf itu apa anak Pak Ghazali? Maaf itu melepaskan rasa di hati, Pak, di dada. Oh, di dada ya Ghazali? Bukan di Iya, perut, Pak. bukan di perut ya Ghazali? Enggak, Pak, di dada, Pak. Gimana Oke. rasanya supaya pokoknya lepas aja, Pak, gitu. Oke, Rasa terima apa itu, kasih. Pak? Apa Indra? Rasa apa itu, Pak, yang dilepaskan di dada? Bagus pertanyaan Indra. Apa yang kita lepas hapuskan? Lihat ini. Ini. Apa yang dihapuskan? Apakah kita menghapuskan tulisan buku teman? Yang akan kita hapuskan adalah rasa ketidaksenangan, rasa marah, rasa benci, atau rasa marah terhadap orang lain. Jadi itu Indra, itu yang harus kita lepaskan, hapuskan. Ya. Pak. Selanjutnya, mengapa kita harus saling memaafkan? Seperti yang dijawab oleh anak Bapak tadi, Rahmat. Pertama, biar amal kebaikan kita tidak diberikan kepada orang lain atau orang yang kita zalimi. Yang kedua, biar kita tidak menanggung dosa orang yang kita zalimi. Ya, kalau kita tidak ada pahala, berarti otomatis dosa orang akan kita tanggung. Makanya kita mesti saling memaafkan. Nah, jadi apa? Dalam memaafkan kita tidak bisa salah-salahan. Ada adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita mesti mengakui kesalahan dan jangan mencari alasan-alasan. Karena ada tuh banyak orang dia minta maaf tapi berusaha mencari alasan. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Yang keempat, jangan sampai kita mengulangi. Ini apa? Kayaknya Elvim ngantuk nih. Coba baca yang di bawah tidak mengulangi itu apa Elvim? Yang mengambilkan hak orang yang kita sakiti, Pak. Nah, lanjut. Menyiapkan mental health. Pintar, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya Pak, ada cara memaafkan yang baik. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang pemaaf yang luar biasa, kita perhatikan. Apa itu, Pak? Pertama, kita niatkan memaafkan itu untuk kebaikan. Otomatis kalau kebaikan yang kita lakukan, pahala akan mengalir kepada diri kita. Yang kedua, awak minta maaf, kau atau memaafkan, oleh tapaso nak. Kalau tapaso udah jadi amal ibadah bagi awak doh. Jadi kita mesti ikhlas. Dan yang ketiga, memaafkan sesuai dengan batasan. Maksudnya itu Pak, kadang kalaulah terlampau bana orang kawak boleh awak membela diri. Nggak lo harus awak selalu memaafkan doh. Bodoh awak jadinya. Ya, karena prinsip orang Islam tuh pantang jatuh ke lubang yang sama. Artinya apa, Pak? Kalau awaklah terlalu bana disakiti oleh kawan, kita boleh menuntut. Menuntut itu memang dalam batas kewajaran. Oke, Pak sekalian? Setelah awak memaafkan, hikmah yang awak peroleh, baik bagi orang yang meminta maaf atau orang yang memaafkan. Yang pertama, awak akan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah. Yang kedua, meneladani sunnah Rasul. Bab itu apa? Karena Rasulku adalah orang yang pemaaf. Yang ketiga, menghilangkan rasa marah dan benci. Yang keempat, dengan awak saling memaafkan, erat tali persaudaraan awak. Cubulah Pak di kelas, Hendra baca Kak Jilfim.
Dak sapon, dak saling memaafkan doh. Pasti di kelas tuh beda rasanya. Tapi kalau awak saling memaafkan, akan dake hubungan awak. Iya, Oke. Pak. Betul Nah, itu, Pak. jadi sebelum Bapak melanjutkan ke asesmen, Bapak minta ketua kelompok tadi coba tuliskan dalam kertas sebuah pertanyaan, lalu dilempar ke kelompok lain. Nah, cukup satu Ya, ya, saja. ya. Pulang ya. Pertanyaannya itu Ya, pulang ya. tentang seputar materi kita yang kita jelaskan tadi. Ya, Bapak minta, oke, Pak tunjuk aja kelompoknya ya. Atau ada yang mengusulkan siapa yang mau melempar duluan ke kelompok lain? Elvin, Pak. Oke, kelompok Elvin, oke. 1, 2, 3, silakan lempar Elvin bolanya kepada siapa mau dilempar Elvin? Ke kelompok siapa? Ke kelompok Pak Gozali, Pak. Oke Pak Ghazali. Apa pertanyaan yang dibuat oleh Elvin? Tolong dijawab langsung Ghazali. Ya. Baca cek dulu Pak pertanyaannya. Lejale tulisannya Ghazali. Ada Elvin konyo. Pamaleh menulis mah. Dulu Pak, kok hanya bule-bule tadi Pak. Ya pertanyaan Elvin Ghazali. Apa? Kenapa kita harus meminta maaf? Apa jawabannya Ghazali? Ya, kalau kita tidak meminta maaf nanti Pak dengan teman-teman tuh, nanti pokoknya tunggu awak di luar Pak, nyetinju Pak. Betul. Jadi intinya kecek Ghazali biar hubungan awakku lebih harmonis ya Ghazali. Ayo Pak, biar awak kerap terus Pak. Eko kalau bercakap kan dah zero doh Pak. Oh iya senang Pak menanggapi penjualan pantasan Ghazali ku juara 2 di kelas ya. Ya juara dua, Masya juara satu siapa? Allah. Iya. Luar biasa. Tapi Juara lebih 1 rajin. saya kemarin, Pak. Ya, lebih rajin Ghazali lagi ya biar kalah Hendra karena dari kelas 1 sampai kelas 5 Hendra terus yang juara 1. Iya, Pak, juara Pak. bertahan, Pak. Lebih rajin Ghazali. Jawabannya luar biasa Ghazali. Oke. Kalau Elvin itu juara apa itu, Pak? Juara jahe, Pak. Tak boleh jahit-jahit doh, tapi awak maafkan. Iya, Pak. Lanjut apa? Oke, jadi kita anggap lempar bola per kelompok ini selesai ya. Selanjutnya, untuk menguji kemampuan seluruh anak bapak. Nyo kadang ini yang bakal aja di kelompok kok ketua senyo, anggotanya, mana-mana manung saya. Oke, jadi silakan apa coba tulis di buku masing-masing. Jawab pertanyaan Iko. Jawab pertanyaan Iko. Waktunya hanya 2 menit. Beko Pak cek apa periksa bukunya masing-masing ya. Kumpulkan ke depan. Ya, Pak. Oke. Selesai. Kumpulkan. Sudah, Pak. Sudah. Ramat, kumpulkan Mat. Alah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Setelah Pak periso buku-buku anak apa, memang apa salut jo anak apa di kelas 6 kau bantu Pak. Rato-rato jawabannya benar 100. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Biasanya si Rahmat yang acok minta misi yang tak mengerti pelajaran kini dapat 100. You luar biasa Rahmat kini. Kan satu kelompok jawab tadi Pak. Wah misi ini Pak. Oi Rahmat. Oke. Dah. Baik Pak. Jadi itulah kira-kira pembahasan kita materi kita hari ini dengan saling memaafkan. Harapan apa? Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini anak bapak dalam kehidupan sehari-hari memiliki sikap memaafkan. Jadi awak tak harus selalu memaafkan doh. Lebihan cak awak minta maaf dulu. Ya, harapan apa? Semoga anak-anak apa yang di kelas 6 kok menjadi anak-anak yang senantiasa meminta maaf. Oke, sebelum Pak tutup pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini adalah pertama Pak ingin tanya dulu. Kira-kira menurut anak bapak, coba Rahmat ya. Menurut Rahmat, apa pembelajaran Ariko? Lai sana Rahmat Beraja. Sangat menyenangkan Pak, bertambahnya ilmu kita Pak. Kalau menurut Fitra, Pak kira-kira? Sangat-sangat menyenangkan, Pak. Oke. Kalau sangat-sangat menyenangkan, alhamdulillah artinya apa? Pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kenapa? Untuk pembelajaran berikutnya minggu depan kita lah masuk kepada bab 4 ya. Jadi pembelajaran kita minggu depan adalah hukum halal dan haram.
Jadi silakan Bapak baca materi itu di rumah. Minggu depan kembali akan Pak tanya apakah anak Bapak ada yang baca di rumah atau tidak. Baik Pak, mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah. Kita tutup. Oke, sebelum Pak tutup, ada yang akan bertanya enggak tentang pelajaran kita? Atau tentang tugas? Cukup? Ada Kok, PR, Pak? Pak. PR itu tadi. Baca buku tentang Bang Ampek, minggu esok Pak tanya. Ya, Pak. Oke. Kalau enggak ada, kita tutup pertemuan kita dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.